untuk teman-teman ketahui, untuk prasyarat itu kan wajib melampirkan kepesertaan JKN-nya ya teman-teman. Jadi kita tidak usah takut misalnya berarti ini harus ada kartu gitu ya, karena memang BPJS Kesehatan sudah tidak ada lagi mencetak kartu. Iya. Bahkan untuk pengurusan SIM aja udah harus di cover dengan kesehatan gitu Bu. Iya, malah kita temukan di lapangan itu Mas Dwi, ternyata gitu ya Sobat JKN, yang awalnya mereka tidak tahu nih bahwasanya sudah terdaftar menjadi peserta JKN, begitu kita sampaikan menjadi prasyarat gitu ya, kemudian kita coba bantu cek melalui aplikasi mobile JKN-nya kita gitu ya. Nah ternyata beberapa kita temukan pemohon SIM ini sudah terdaftar sebagai peserta PBIJK maupun PBI APBD. Nah, berarti kan menguntungkan dong, yang seharusnya bisanya ngeceknya ke kantor BPJS, ternyata waktu saat pengurusan SIM mereka sudah bisa cek. Kemudian yang mungkin tanda kutip ya tidak mempunyai HP Android gitu ya, HP biasa, begitu berkunjung ke Polres dalam pengurusan SIM akhirnya terdeteksi nih bahwasanya dia sudah menjadi peserta JKN gratis lagi gitu. Banyak ya sobat ya, ternyata yang nggak kita ketahuin selama ini, wah udah ada nih di kita gitu. Bu, terkait Perpol 2 ini kan implementasinya mulai dari 1 November sampai 9 November Bu. Ada nggak kendala-kendala dalam, ya kita bilang kurun waktu yang kita bilang nggak terlalu lama sih Bu? Apa kendala-kendala yang terjadi di lapangan Bu? Iya, mungkin kalau kendala pasti ada ya, namanya ini program baru yang diulang kembali gitu ya, pasti informasinya juga ada yang sudah tersampaikan dan belum tersampaikan kepada pemohon SIM gitu ya. Paling sedikit kendala kami bersama yaitu begitu misalnya kita saat bertanya apakah sudah punya kartu JKN atau belum gitu, bagi pemohon yang tadi tanda kutip yang mungkin kurang kurang bisa menggunakan handphone atau handphonenya tidak Android ya, jadinya dia pun tidak tahu bahwasanya itu sudah menjadi peserta JKN atau belum gitu. Jadi memang kita perlu mengedukasi lagi gitu. Nah, kalau kendala yang lain kita dapati di lapangan itu misalnya seperti yang ternyata ada kami temukan dia sudah terdaftar tapi tidak aktif, mungkin sudah tidak ditanggung oleh perusahaannya gitu, dan dia tidak tahu bahwasanya dia tidak ditanggung lagi oleh perusahaannya, begitu Mas Dwi. Tapi Sobat JKN, kita jangan takut, kendala-kendala yang udah diminimalisir oleh BPJS Kesehatan maupun dari kepolisian udah dipermudah semuanya. Contoh nih, saya mau mengurus SIM untuk datang ke kantor polisi gitu. Nah kemudian, tapi saya ini bukan peserta aktif dari BPJS Kesehatan gitu, bukan peserta JKN, tapi melainkan saya ini peserta kesehatan dari, ya kita bilanglah sebuah asuransi begitu. Itu apakah bisa Bu menjadi persyaratannya? Ya, untuk diketahui ya teman-teman Sobat JKN, jadi memang untuk untuk persyaratan Perpol ini memang hanya mengakomodir kepesertaan aktif JKN gitu ya. Nah ini kenapa begitu sangat penting teman-teman ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, saya yakin pasti Sobat JKN sudah lebih paham dan lebih terinformasi nih pastinya. Jadi memang program JKN ini adalah program wajib Mas Dwi bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan bagi warga negara asing yang berdomisili 6 bulan paling singkat di Indonesia. Nah jadi untuk memastikan bahwasanya masyarakat Indonesia ini sudah tercover secara keseluruhan, akhirnya Presiden membuat instruksi Presiden melalui kepolisian, dan inilah turunannya yaitu berupa Perpol 2 tahun 2023 gitu. Berarti untuk asuransi kesehatan di luar dari kepesertaan JKN itu tidak bisa dijadikan persyaratan Bu ya? Tidak gitu. bisa. Oke Bu Pipit, untuk skala nasional kan itu dimulai dari tanggal 1 November sampai 9 November. Benar. Untuk di wilayah kita sendiri lah Bu, di Tanah Karo ini gitu. Apakah mengikuti skala nasional atau ada jadwal tertentu gitu?
Iya. Nah, ini Sobat Pokes, Sobat JKN nih, untuk wilayah kita, Kabupaten Karo khususnya ya, untuk pendampingan ini, kami akan laksanakan sampai dengan 30 Desember, teman-teman. Jadi memang kita tetap lanjut, Mas Dwi, gitu, sampai benar-benar masyarakat ini teredukasi. Oh, oke, Sobat JKN. Buat Sobat JKN yang di Tanah Karo sangat beruntung karena secara skala nasional cuman dari tanggal 1 sampai 9 November, tapi buat di Tanah Karo tersendiri sampai 31 Desember. Oke, Bu Pipit, untuk menjadi syarat wajib, ini kan sudah menjadi syarat wajib ya, Bu, untuk Perpol 2 tahun 2023 dalam pengurusan SIM. Nah, apakah ini akan tetap berlanjut, Bu? Jadi yang kita bilang lah ya, untuk skala sekarang itu sampai akhir 31 Desember. Setelah 31 Desember nanti di 1 Januari, kira-kira apakah tetap menjadi hal wajib, Bu? Gitu? Iya, kemungkinan pasti iya, Mas Dwi, ya, karena memang untuk uji coba secara nasional ini kan sampai dengan Desember gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya edukasi dari akhir tahun ini, untuk tahun depannya itu sudah tidak menjadi hal yang aneh nih bagi teman-teman pemohon SIM. Jadi ini pasti akan berlanjut seterusnya menjadi prasyarat dalam pengurusan SIM. Oh, berarti tetap lanjut ya setelah 31 Desember di awal tahun nanti kita tetap menjadi hal yang wajib. Oke, Sobat JKN, jangan lupa tetap menjadi peserta aktif buat JKN. Ibu Pipit, apakah antara BPJS Kesehatan dan kepolisian sektor setempat ini udah untuk yang pertama atau yang udah sebelumnya, kita bilang lah ya, keterikatan kita ini kan dengan polisi ini kan dekat, Bu, gitu. Karena kan dengan Perpol 2 ini yang mengharuskan keaktifkan peserta JKN untuk pengurusan SIM. Apakah selain ini, Bu, apakah udah ada perpol-perpol yang udah berjalan juga di BPJS Kesehatan yang kita bilang notabene ada keterikatan antara polisi dan BPJS Kesehatan gitu, Bu? Iya, benar, Mas Dwi. Jadi memang sebelum SIM ini kita sudah ada juga Perpol 6 tahun 2023, Sobat JKN ya. Jadi di situ memang dalam pengurusan hal SKCK itu juga diwajibkan melampirkan kepesertaan JKN, dan ini sudah terlaksana, Mas Dwi. Dan sampai dengan saat ini juga masih dalam pelaksanaannya gitu. Oh, berarti sebelum Perpol 2 ini sudah ada Perpol yang berjalan juga ya, Bu, Iya, gitu. benar. Buat Sobat JKN, ingat, tetaplah menjadi peserta aktif dalam kepesertaan JKN. Oke, Bu Pipit, untuk menutup perjumpaan kita di podcast kali ini, saya mau Ibu Pipit itu memberikan satu closing statement buat para Sobat JKN di seluruh Indonesia. Baik, iya. Baik, Sobat JKN, mungkin yang perlu kita pahami bersama bahwasanya saat ini kepesertaan aktif program JKN ini sudah menjadi mandatori, dan banyak bagian-bagian yang sudah terlibat di sini, di mana seperti di Perpol 2 ini sudah diwajibkan untuk pengurus SIM agar menjadi kepesertaan aktif. Harapannya sobat-sobat JKN jangan lupa ya, sudah menjadikan dirinya sebagai peserta JKN aktif, sehingga keselamatan dan kesehatan Anda di jalan pasti terjamin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pipit untuk pertemuan kita sore ini. Mungkin kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Baik, Sobat JKN, terima kasih kepada Ibu Pipit atas waktunya. Kita akan ketemu lagi mungkin di podcast selanjutnya, Bu Pipit. Iya, oke, Sahabat JKN, sampai jumpa.